Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya mencoba untuk membuat salah satu video pembelajaran yang mana pembelajaran filsafat geografi berbasis kecakapan abad 21 oleh Hermansyah SPD, guru geografi pada SMA 1 Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Baik, di sini kita akan mencoba yang pertama sekali landasan filosofi geografi, perspektif, ontologi, epistemologi, aksiologi. Selanjutnya, apa dan bagaimana geografi? Menurut Karl Ritter, geografi mempelajari bumi sebagai tempat hidup manusia. Menurut Ferdinand von Richthofen, geografi adalah studi tentang permukaan bumi atau studi tentang perbedaan karakteristik setiap tempat di permukaan bumi, ditunjukkan dengan variasi fenomena yang terjadi di setiap wilayah. Paul Vidal de la Blache, geografi merupakan ilmu mempelajari kualitas dan potensi-potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang membentuk karakteristik suatu tempat. Preston Everett James, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan terhadap kenampakan bentuk muka bumi dan segala proses yang berlangsung di suatu tempat, keterkaitannya antara gejala dengan unsur fisik dalam konteks ruang. Selanjutnya, menurut Richard Hartshorne, geografi disiplin ilmu yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat ke tempat bumi. Sebagai dunia manusia, keterkaitan antara unsur fisik dengan manusia sebagai satu kesatuan keruangan. Menurut Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu, hubungan antara unsur fisik dengan manusia yang membentuk suatu gejala di dalam suatu wilayah atau ruang. Menurut Semlok atau Seminar Lokakarya Ikatan Guru Geografi Indonesia Semarang pada tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Kesimpulannya, geografi merupakan ilmu yang mengkaji fenomena geografi, objek material apa yang akan dikaji dengan pendekatan ekologikal dan kewilayahan dalam konteks keruangan, objek formal cara mengkaji. Objek kajian geografi yaitu fenomena geosfer yang terdiri dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Cara pengkajiannya, masalah dalam geografi menggunakan pendekatan ekologikal dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, selanjutnya, semenjak terjadi revolusi industri di Eropa dan Amerika pada abad 19, peradaban manusia berubah pola interaksinya dari pola determinasi dipengaruhi oleh lingkungan menjadi posibilisme mempengaruhi lingkungan. Pengkajian para geograf ditunjukkan untuk menemukan metode pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, penataan perilaku sosial agar laju kerusakan lingkungan dapat diperlambat, dan mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ini geografi, ilmu yang mempelajari persamaan maupun perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Apa yang menjadi kajian geografi? Nah, ini dia. Ada biosfer, antroposfer, litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Ini kemudian selanjutnya ada objek geografi. Objek geografi ada dua, objek material dan geosfer.
objek formal ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Nah, ini bentuknya secara siklus atau sangat bergantungan. Kemudian peta konsep objek material geografi. Objek material geografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, aspek fisik, dan yang kedua, aspek manusia. Kita lihat dari aspek fisiknya, bentang alam terdiri dari komponen litosfer, relief bumi, mineral, jenis batuan dan tanah. Atmosfer, cuaca dan iklim. Hidrosfer, perairan darat dan laut, serta biosfer, yaitu hewan. Kemudian kalau kita lihat dari aspek manusianya, bentang budaya atau cultural landscape terdiri dari unsur kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan tata ruang. Peta konsep objek formal geografi. Objek formal geografi dibagi menjadi tiga. Yang pertama pendekatan, cara pandang. Kemudian yang kedua prinsip, logika dasar. Kemudian yang ketiga konsep, kerangka pemahaman. Di cara pandang, pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Kemudian di logika dasarnya, prinsip persebaran, deskripsi, interelasi, dan korologi. Konsep kerangka pemahamannya, konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi, area, dan asosiasi ruang. Analisis keruangan. Ini dapat kita lihat di sini ada sampah, kemudian ada tempat tinggal kumuh dan lain sebagainya. Analisis kelingkungan. Banjir ibu kota dapat ditangani jika ada kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Nah, inilah tadi dari pengaruh-pengaruh analisis kelingkungannya. Berikutnya kita lihat juga ada analisis kewilayahan. Nah, yang ada di atas itu adalah berdasarkan taman teh atau kebun teh. Kemudian yang berikutnya di situ ada sumber daya kelautan. Jadi ini kita lihat dari sisi analisis kewilayahannya. Kemudian analisis keruangan, teori interaksi, difusi, lokasi, dan jaringan. Ini dia. Kemudian analisis kelingkungan, teorinya struktur lingkungan, ekosistem, dan korelasi. Analisis kewilayahan, teori pertumbuhan wilayah, aliran antar wilayah. Nah, ini ketergantungan antar wilayah. Kemudian penerapan pendekatan geografi. Nah, ini analisis keruangan, pola keruangan, struktur keruangan, proses keruangan, interaksi keruangan, organisasi dalam sistem keruangan, asosiasi keruangan, tendensi keruangan, sinergisme keruangan. Nah, inilah dia analisis keruangannya. Kemudian analisis kelingkungannya, keterkaitan sikap manusia dengan karakteristik lingkungan, keterkaitan aktivitas manusia dengan kondisi lingkungan, keterkaitan fitur alam dengan elemen lain dalam alam, keterkaitan fitur buatan dengan elemen lain dalam alam. Artinya di sini ada keterkaitan kelingkungan dengan karakteristik yang ada di lingkungan itu. Kemudian berikutnya analisis kewilayahan. Di sini ada kombinasi analisis keruangan dengan lingkungan. Artinya dianalisiskan antara kewilayahan dengan lingkungan. Contohnya tadi ada kata keterkaitan sikap manusia dengan karakteristik lingkungan. Kemudian yang berikutnya, wilayah memiliki keterkaitan dengan wilayah lain. Contohnya tadi antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Kemudian berikutnya, keterkaitan aktivitas manusia dengan diferensiasi area. Baik, kita lanjutkan. Prinsip-prinsip geografi. Menurut Haggett 2001, prinsip geografi adalah dasar uraian, pengkajian, pengungkapan gejala, variabel, faktor, dan masalah geografi. Pada waktu membahas objek kajian geografi, prinsip ini harus selalu menjiwai. Prinsip persebaran. Tata cara menjelaskan secara rasional terbentuknya suatu fenomena geografi ditinjau dari aspek distribusinya dalam ruang.
Gejala dan fakta geografi baik yang berupa alam maupun kemanusiaan tersebar tidak merata di permukaan bumi. Contoh sebaran sumber daya, pola pemukiman, dan kemakmuran. Nah, ini artinya contohnya dari prinsip persebaran, yang artinya sumber daya alam itu tergantung dengan tempat atau wilayahnya. Berikutnya, prinsip interrelasi. Cara menjelaskan terbentuknya suatu fenomena geografi ditinjau dari aspek hubungan sebab akibat. Terbentuknya suatu fenomena dipengaruhi oleh beberapa faktor, bekerja secara bersamaan ataupun berantai. Dalam kerangka pikir geografi, terjadinya suatu fenomena gejala disebabkan oleh interrelasi atau hubungan timbal balik antara faktor fisik dengan fisik, manusia dengan manusia, atau fisik dengan manusia. Nah, ini ada hubungan timbal baliknya. Selanjutnya, contoh interrelasi ini dapat kita lihat. Tumpukan sampah menyumbat drainase. Interrelasinya gejala banjir di Jakarta akibat terjadinya tumpukan sampah. Kemudian berikutnya ada prinsip deskripsi. Cara menjelaskan secara rasional terbentuknya suatu fenomena geografi ditinjau dari aspek runtutan proses. Pembentukan setiap fenomena memiliki proses dan tahapan yang berbeda-beda. Interrelasi antara gejala dan fakta geografi dijelaskan dengan kata-kata peta, diagram, tabel. Deskripsi memberikan penjelasan dan kejelasan tentang gejala fakta geografi yang dikaji. Selanjutnya ini bisa kita lihat, ini adalah gambaran permukaan bumi kita, yang mana ada di sini dengan tempat ketinggian atau morfologi dari permukaan bumi. Prinsip korologi. Cara menjelaskan secara hubungan kausal sebab akibat antara fenomena geografi yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Gejala geografi ditinjau penyebaran, interrelasi, dan interaksi dalam ruang sehingga menimbulkan karakteristik wilayah ruang tertentu. Prinsip korologi memperhatikan penyebaran, interrelasi, interaksi segala unsur di permukaan bumi sebagai suatu ruang yang membentuk kesatuan fungsi. Nah, ini dia dapat kita lihat data parameter sumber gempa patahan daerah Sumatera. Hidup di patahan Sumatera, ini dia sejarah gempa patahan Sumatera ada dengan kedalaman, magnitudo, skala, dan dampaknya terhadap kehidupan. Selanjutnya, konsep geografi. Gejala geografi yang ada di sekitar kita merupakan hasil keseluruhan interrelasi keruangan faktor fisik dengan faktor manusia. Dari hasil studi gejala yang real, nyata tersebut akan terbentuk suatu pola abstrak dari gejala yang dikaji. Pola abstrak inilah yang disebut dengan konsep. Konsep esensial geografi dalam kurikulum di SMA. 1. Konsep lokasi merupakan kerangka berpikir untuk memahami atribut suatu objek ditinjau dari aspek keberadaan dalam ruang. Ciri khusus pengetahuan geografi dari jawaban pertanyaan di mana kaitan antara lokasi absolut dan relatif, lintang bujur, letak geografis. Nah, ini adalah gambar satelit yang ada di kita. Kemudian yang kedua, konsep jarak. Konsep berpikir untuk memahami suatu objek berdasar jauh dekatnya atau waktu tempuh dari objek lainnya. Contoh penerapan. Penentuan rute darat Malang-Surabaya. Jarak absolut 90 km. Jika terjadi pemekaran wilayah, jarak absolut tetap, tetapi waktu tempuh bisa berubah. Ini adalah contoh dari konsep jarak. Kemudian yang ketiga, konsep keterjangkauan. Kerangka berpikir untuk memahami keberadaan suatu objek ditinjau dari aspek aksesibilitas ruang yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan ketersediaan sarana.
penjangkauan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya yang keempat, ada konsep pola. Kerangka berpikir untuk memahami atribut suatu objek ditinjau dari sebaran dan tatanannya dalam ruang. Contoh, penentuan besarnya pajak suatu tempat didasarkan pada lokasi dan fungsinya, penggunaan lokasi tersebut. Contohnya di sini ada pembangunan rumah, kemudian ada pembangunan jalan dan lain sebagainya. Lanjut, kita masuk ke konsep morfologi. Kerangka berpikir untuk memahami atribut suatu objek ditinjau dari aspek proses pembentukan dan karakteristik bentuk geometrisnya. Contohnya penerapannya membedakan morfologi gunung dan bukit pada citra satelit. Nah, kalau yang warna kuning dengan warna coklat itu adalah morfologi gunung, kemudian kalau yang warna hijau itu adalah morfologi bukit. Ini bisa kita bedakan berdasarkan hasil dari citra satelit. Kemudian yang berikutnya ada konsep aglomerasi. Kerangka berpikir untuk memahami atribut suatu objek ditinjau dari aspek konsentrasi distribusi dalam ruang. Persebaran objek dalam ruang tidak merata. Sebagian objek terpencar di beberapa tempat dan sebagian yang lain terkumpul di satu lokasi. Objek yang terkumpul di satu tempat tersebut diistilahkan dengan teraglomerasi atau terpusat, membentuk suatu kelompok. Penerapan konsep aglomerasi dimaksudkan untuk mengetahui luasan zona konsentrasi, proses pengelompokan, dan hal yang melatar belakangi proses tersebut. Lanjut, kita lanjutkan ke konsep nilai guna. Kerangka berpikir memahami objek berdasarkan nilai dan manfaat. Nilai kegunaan suatu objek bersifat relatif. Tarafnya ditentukan berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Nilai kegunaan suatu objek dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perspektif manusia dalam memanfaatkan objek tersebut. Contoh penerapan Kalimas di Surabaya. Semula jalur transportasi utama, sekarang menjadi tempat pembuangan limbah yang menurunkan nilainya. Nah, ini adalah contoh konsep nilai kegunaan. Yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi merupakan kerangka berpikir untuk memahami keterkaitan antar gejala. Terbentuknya suatu gejala tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa gejala lain yang bekerja secara bersamaan ataupun berantai. Hubungan antara dua gejala yang menimbulkan gejala baru disebut dengan interaksi. Hubungan dua gejala yang membentuk pola ketergantungan disebut dengan interdependensi. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Kerangka berpikir untuk memahami perbedaan karakteristik antara wilayah diferensiasi. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari aspek bentang alam ataupun bentang budaya. Selanjutnya, yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Kerangka berpikir untuk memahami hubungan antara gejala yang terjadi di lintas ruang. Fenomena yang terjadi di suatu wilayah tidak hanya disebabkan oleh faktor lokal, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal berupa gejala yang berasal dari wilayah lain. Selanjutnya, nilai guna studi geografi. Mengapa perlu geografi? Geografi untuk Indonesia. Indonesia rawan bencana. Indonesia multi ekosistem. Masalah lingkungan, persebaran penduduk, kemiskinan, pengembangan kawasan, sehingga geografi menjadi wawasan Nusantara. Berarti geografi itu bisa penting untuk kita. Nah, selanjutnya setelah kita membacakan apa PowerPoint terkait dengan prinsip-prinsip geografi, maka di sini kita akan mencoba memberikan soal terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, Jakarta merupakan kota megapolitan pada jam-jam tertentu
Seperti pagi, siang, dan sore hari terjadi kemacetan terutama menuju perkantoran, sekolah, pasar, atau mal, serta menuju permukiman. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Deskripsi, B. Interrelasi, C. Penyebaran, D. Korologi, dan E. Interdependensi. Nah, teman-teman nanti bisa melihat apa yang sudah kita bacakan tadi. Selanjutnya, soal nomor 2. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera sebagai nelayan. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Deskripsi, B. Interrelasi, C. Distribusi, D. Korologi, dan E. Persebaran. Silahkan teman-teman untuk menjawab. Selanjutnya ya soal nomor 3. Persebaran hutan di pemukiman bumi tidak merata karena dipengaruhi oleh iklim dan letak lintang. Penjelasan fenomena geosfer tersebut menggunakan prinsip distribusi, deskripsi, interrelasi, interaksi, dan korologi. Selanjutnya, soal nomor 4. Wilayah sekitar gunung api biasanya memiliki tanah yang sangat subur. Hal ini disebabkan oleh abu vulkanik yang dikeluarkan oleh proses vulkanisme, kaya unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Prinsip geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah interrelasi, distribusi, korologi, deskripsi, dan keruangan. Kita lanjut ya, soal nomor 5. Angin puting beliung yang melanda wilayah Solo dan Yogyakarta beberapa waktu yang lalu merusak rumah-rumah warga dan perkantoran di daerah tersebut. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan ekologi, keruangan, kompleks wilayah, korologi, dan regional. Kita lanjut ya ke soal ke-6. Daerah resapan air di wilayah perkotaan berkurang setiap tahun akibat kegiatan pembangunan. Saat musim hujan, saluran air tidak mampu menampung air hujan akibat terjadi banjir atau genangan air. Pendekatan geografi yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah pendekatan A. Spasial, B. Regional, C. Keruangan, D. Kelingkungan, dan E. Kompleks wilayah. Soal yang ke-7. Bencana banjir menyebabkan jalur transportasi terputus di sejumlah kecamatan di wilayah Garut Selatan. Terputusnya jalur transportasi tersebut menyulitkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep morfologi, konsep keterjangkauan, konsep jarak, konsep lokasi, dan konsep pola. Kita masuk ke soal nomor 8. Di dalam Provinsi Banten terdapat kawasan industri estet Cilegon atau disingkat dengan KIEC. Industri tersebut dikenal sebagai industri pengolahan besi baja. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Konsep jarak, B. Konsep pola, C. Konsep lokasi, D. Konsep morfologi, E. Konsep aglomerasi. Dan yang soal nomor 9. Bukit barisan memanjang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Pegunungan ini terbentuk karena aktivitas lempeng tektonik. Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep geografi yaitu A. Pola lokasi, B.
A. Pola, B. Lokasi, C. Interaksi, D. Morfologi, E. Keterjangkauan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pernyataan 1. Kemarau panjang terjadi pada tahun ini. 2. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. 3. Petani mengerjakan sawah. 4. Badai topan di Amerika Serikat. 5. Masyarakat menolong korban kecelakaan. Fenomena yang termasuk aspek fisik terdapat pada angka 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, dan 4. Selanjutnya soal nomor 11. Perhatikan fenomena berikut. Tingginya tingkat kematian bayi. 2. Pengembangan wilayah permukiman. 3. Pergerakan lempeng tektonik. 4. Evakuasi korban bencana alam. 5. Terjadinya tanah longsor di pegunungan. Aspek non-fisik geografi terdapat pada nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 4. 1, 3, dan 5. 2, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Selanjutnya soal nomor 12. Di daerah dataran rendah terbentuk pemukiman menyebar, sedangkan di daerah aliran sungai terbentuk pemukiman memanjang. Pernyataan tersebut berkaitan dengan konsep geografi, yaitu konsep A. Pola, B. Interrelasi, C. Morfologi, dan D. Aglomerasi, yang E. Ketergantungan. Selanjutnya soal nomor 13. Bagian selatan Pulau Jawa merupakan daerah tandus, sehingga sesuai untuk penanaman pohon jati. Sementara itu bagian Pulau Jawa merupakan dataran rendah yang subur, sehingga potensi sebagian daerah sentra pertanian. Fenomena tersebut sesuai kajian konsep geografi, yaitu konsep A. Keterjangkauan, B. Diferensiasi area, C. Lokasi, D. Pola, dan E. Jarak. Soal nomor 14. Di Jakarta, kita mengenal adanya Kampung Ambon dan Kampung Melayu. Penamaan wilayah semacam ini juga terjadi di daerah lain. Jika ditelusuri awal mula proses kejadian ini sesuai dengan konsep A. Keterjangkauan, B. Nilai kegunaan, C. Pola, D. Aglomerasi, dan E. Diferensiasi area. Soal nomor 15. Kegiatan industri di Tangerang mendatangkan bahan baku dari Sukabumi. Hasil industri tersebut selanjutnya dikirim ke daerah yang lain memerlukan produk industri tersebut. Peristiwa ini sesuai dikaji menggunakan konsep geografi, yaitu konsep A. Morfologi, B. Aglomerasi, C. Keterkaitan, D. Diferensiasi area, dan E. Interaksi dan interdependensi. Mungkin ini adalah contoh-contoh soal apa-apa saja yang sudah kita bahas di awal tadi. Mungkin bagi teman-teman bisa bermanfaat dan bisa jadi acuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Saya tutup, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.